Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Gak kerasa ya Ce, jumpa lagi di hari Sabtu. Oh iya Ce. Untuk kita memuji, memuliakan Tuhan dan menyembah Yesus. Betul sekali Cece. Ayo sebelum kita memulai, Cici ajak untuk kita berdoa dulu ya. Ya, pejamkan matanya, lipat tangannya. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini kami boleh Tuhan berjumpa kembali Tuhan. Biarlah kami mau Tuhan dengan antusias menyiapkan hati kami, menyiapkan pikiran kami untuk kami memuji, untuk kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami hanya mengundang Engkau ya Roh Kudus di rumah kami, hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Agar kami semua Tuhan dengan sukacita menyanyi dan memuji bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau bersukacita nih Ce. Kita mau angkat satu pujian, katakan, oh sukacitaku. Ayo berdiri adik-adik. Ya, yuk semuanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik, Cece percaya kalian pasti dengan antusias memuji Tuhan. Iya dong Ce. Ya, karena Cece tahu Tuhan mengasihi kalian. Amin. Ayo kita lebih lagi antusias ya. Kita mau memuji, kita mau menari untuk Tuhan. Haleluya. Musik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik.
Oke adik-adik, kita mau lanjut puji Tuhan lagi. Iya. Cece tahu nggak? Kita itu punya satu sobat yang selalu setia. Siapa ya Ce namanya ya Ce? Namanya itu adalah Tuhan Yesus. Ayo kita angkat pujian ini, katakan ada satu sobatku yang setia. Ya. Dengan penuh sukacita ya. Ya dong adik-adik. Ayo ajak kokonya, ajak Cece-nya juga papa mamanya untuk nyanyi di rumah. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, Amin. namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa Cece? Namanya Yesus. Iya betul, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur, nama Yesus yang menghibur hatiku. Lagi katakan, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, Cece percaya kalian lebih lagi mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari kita mau sama-sama dengan hati yang penuh dengan kerinduan kita memuji, kita datang kepada Dia. Sebab kita tahu Tuhan yang selalu menaungi adik-adik, Tuhan yang selalu memegang tangan adik-adik, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan adik-adik sedetik pun. Amin. Dimanapun adik-adik berada, dimanapun saat ada sendiri atau sama dengan orang tua, dengan koko Cece, Tuhan Yesus selalu bersama dengan adik-adik. Amin. Ayo kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu. Naungi kami Bapa.
Kalau sebentar kami akan menyiapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan itu Tuhan boleh bertumbuh tertanam dalam loh hati kami Tuhan, agar kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati Koko Cece, kami akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu dan berjalan. Lalu ia mengangkat tilamnya, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Akan tetapi ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Shalom adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Terima kasih karena kalian masih terus setia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami mau belajar mengenai firman-Mu. Tuntun kami Roh Kudus agar kami dapat mengenal Engkau lebih lagi.
buka hati kami, buka pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, tadi kalian sudah menonton mengenai Tuhan Yesus. Tadi Tuhan Yesus menolong seorang yang lumpuh selama 38 tahun. 38 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Kalau kalian bisa membayangkan saat ini adik-adik, dari kalian lahir sampai nanti kalian selesai SMA, itu sekitar 17 tahun. Jadi kalau 38 tahun itu kira-kira 2 kali adik-adik menjalani dari kecil sampai SMA. Lama atau sebentar? Lama ya. Nah, tapi karena Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, Dia menyembuhkan orang yang sakit tersebut. Hari ini kita akan mempelajari apa yang Yesus ajarkan tentang kuasa Allah yang dapat membantu kita setiap waktu. Kuasa Allah itu sungguh luar biasa. Dan hari ini Cece cuma bisa mengajarkan 2 kuasa Allah. Yang pertama adalah kuasa kesembuhan. Ya, adik-adik, pada saat orang yang sakit itu terbaring di tepi kolam Bethesda, Tuhan Yesus datang dan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Ya, tapi yang sakit tersebut berkata bahwa dia tidak punya kemampuan untuk pergi masuk ke kolam tersebut dengan cepat. Tuhan Yesus cuma berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Nah, pada saat orang tersebut melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, dia langsung sembuh. Adik-adik, kuasa kesembuhan yang Tuhan Yesus ajarkan itu adalah apa yang dapat kita lakukan juga untuk meminta kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Jadi, pada saat kita merasa sakit, kita dapat berdoa kepada Tuhan Yesus dan meminta supaya Tuhan Yesus menyembuhkan kita. Cece sendiri sudah pernah mengalami kuasa kesembuhan tersebut. Cece mengalami rasa sakit di badan Cece, terus Cece berdoa kepada Tuhan Yesus. Cece tumpang tangan di tempat badan Cece yang sakit, terus Cece bilang, "Tuhan Yesus, ini badan aku sakit sekali. Tuhan Yesus tolong sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, badan aku sembuh." Dan Tuhan Yesus menyembuhkan Cece. Yang kedua yang Cece alami adalah pada saat seseorang meminta Cece mendoakan dia karena dia merasakan sakit di badannya. Jadi kami berdua sama-sama berdoa dan meminta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan sakitnya. Dan dia bilang selesai berdoa, dia merasa sembuh. Wow, puji Tuhan banget ya adik-adik ya. Selain dari apa yang sudah Cece alami dan juga yang sudah Cece lihat sendiri, Cece juga mendengarkan perkataan teman-teman Cece yang berdoa kepada Tuhan Yesus dan mengatakan pada saat dia sakit, dia meminta supaya Tuhan Yesus menyembuhkannya. Dan benar, mereka merasakan kesembuhan. Jadi adik-adik, kalau kalian atau orang-orang di sekitar kalian merasa sakit, jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Meminta supaya Tuhan Yesus menyembuhkan sakit yang diderita. Yang kedua adalah kuasa pengampunan. Adik-adik, pada saat yang sudah sembuh tadi, pergi ke Bait Allah, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Adik-adik ingat nggak, waktu itu Tuhan Yesus sempat juga di Bait Allah, ada orang yang sakit dan Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Dosamu sudah diampuni." Dan pada saat Tuhan Yesus mengatakan itu, orang banyak berkata bahwa bagaimana mungkin seseorang manusia mengampuni orang yang berdosa. Terus kata Yesus, "Karena engkau tidak percaya, maka aku mengatakan bahwa engkau sudah sembuh." Dan benar, orang yang sakit tersebut langsung sembuh. Adik-adik, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menghapus semua dosa dan kesalahan kita. Jadi Tuhan Yesus mempunyai kuasa untuk mengampuni kita. Tuhan Yesus adalah
Tuhan yang mau mengampuni kita, menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Untuk itu dia rela berkorban dan mati di kayu salib. Karena itu, pada saat Tuhan Yesus berkata kepada orang yang telah sembuh itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Maka kita juga sebagai anak-anak Tuhan dapat datang kepada Tuhan Yesus. Kita dapat meminta pengampunan atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang mengasihi kita, sehingga walaupun dosa kita itu sungguh-sungguh sangat besar, sungguh-sungguh tidak dapat dimaafkan oleh manusia, tapi Tuhan Yesus sanggup untuk mengampuni dan memaafkan kita. Dengan syarat, tentu saja kalau kita sungguh-sungguh menyesal sudah melakukan hal tersebut. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, kita tidak akan mengulangi lagi dosa yang sudah kita lakukan. Dari semua kuasa Tuhan Yesus, hari ini kita cuma akan belajar tentang dua hal tersebut. Apa saja? Satu, kuasa kesembuhan. Yang kedua adalah kuasa pengampunan atau kuasa keselamatan dari Tuhan Yesus. Oke, adik-adik, mulai dari hari ini, kalau adik-adik sakit, adik-adik dapat berdoa kepada Tuhan Yesus meminta kesembuhan. Dan kalau kita melakukan sesuatu hal yang tidak disukai oleh Allah, maka kita dapat datang kepada Tuhan Yesus dan memohon pengampunan. Allah kita sungguh Allah yang luar biasa, yang baik, dan yang mengasihi kita. Oke, adik-adik, sebelum Cece akhiri, adik-adik dapat membaca kembali kisah yang sudah adik-adik tonton, dan adik-adik bisa buka di kitab Yohanes, pasal yang kelima, ayat 1-30. Kitab Yohanes, pasal 5 ayat 1-30. Firman Tuhan kita hari ini, ayat hafalannya adalah Allah mempunyai kuasa untuk menolong. Cece ambil dari 2 Tawarik 25 ayat 8. Allah mempunyai kuasa untuk menolong. Oke, adik-adik, Cece harap kalian terus tetap setia untuk mengikuti ibadah, dan semoga pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Koko Cece Pembina berguna untuk buat kita semakin mengenal Tuhan Yesus. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami sudah beroleh pengajaran akan Engkau. Tuhan, tuntun kami untuk kami hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami serahkan doa pengharapan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu.